Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, yang suka kimia, mau berlatih kimia dengan konsep yang benar tanpa rumus, silakan join di channel ini. Nah, sahabat kimia, kali ini kita akan lanjut pembahasan soal OSN atau KSN kimia tingkat kota di part 2 ya. Jadi di part 1 itu ada 10 soal, silakan review kembali atau yang belum belajar dari sana silakan belajar di part satunya. Nah, yang sekali ini ada 11 soal ya, yaitu latihan soal nomor 11 sampai 21. Nah, ini dalam rangka mempersiapkan kompetisi KSN atau OSN kimia ya. Nah, sedikit motivasi ya sahabat kimia, ini adalah event Satu Eli meraih medali perak OSN Guru Kimia tingkat nasional tahun 2013 di Bandung ya. Ini tingkat nasional ini diadakan oleh Kemendikbud saat itu, yang mengadakan adalah Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Puspang Prodiknya. Nah ini, momen yang sangat membahagiakan meraih medali perak, puji Tuhan ya sahabat kimia. Kemudian ini ada medali emas dari Bandung dan medali perunggu dari Jawa Timur. Nah, gimana caranya supaya bisa meraih medali perak atau emas atau perunggu? Caranya ya, satu berdoa, yang kedua adalah berusaha meningkatkan jam terbang, berlatih soal, memperluas wawasan soal, ragam soal ya, dan juga mempelajari materi-materi yang banyak tentunya sangat tidak terbatas ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia motivasi, semoga bisa capai cita-citanya, amin ya. Sebelumnya mohon dukungannya ya sahabat kimia untuk like, share, komen ya, subscribe video ini ya, bisa membagikan kepada teman-teman sehingga channel ini makin bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Kita langsung saja sahabat kimia ya menuju ke soal ke-11 ya. Nah, di soal ke-11 ini adalah pertanyaannya adalah urutan yang benar, urutan ya sahabat kimia, yaitu peningkatan ukuran radius ion ya. Ion, jadi radius itu ada jari-jari atom dan ada jari-jari ion ya. Jari-jari ion dari Na+, Mg2+, dan Al3+. Nah, sahabat kimia, kita mengulang sebentar untuk jari-jari atom lawan jari-jari ion ya. Jadi ini bagaimana antara Na+ terhadap Na ya. Tentunya Na ini kalau kita menggunakan teori atom Bohr itu 281 ya konfigurasi elektronnya. Sementara kalau dia melepaskan satu elektron maka akan menjadi 2,8. Nah, dari sini aja kita bisa melihat bahwa radius ion untuk Na+ itu akan lebih kecil ya dibandingkan Na atau radius atomnya ya. Nah, karena ini pertanyaannya adalah radius ion masing-masing pada ion Na+, di sini sahabat kimia ya, Na+, kemudian ada Mg2+ ya, dan ada Al3+. Nah, sahabat kimia, nah Na+ itu punya nomor atom ini 11, ini 12, Al-nya 13, artinya kalau Na+ itu berarti 2,8. Mg2+ ya, 281 jadi 28, Mg2+ 282 menjadi 2,8. Al juga demikian, 283 menjadi 2,8. Nah, di sini kita melihat bahwa, loh kenapa ya? Kok sama-sama kulitnya juga cuma 2 ya? Jadi gimana ini peningkatan ukuran radiusnya dari mana ke mana? Nah, sahabat kimia ingat konsep ya pas satu periode ya. Dalam satu periode, yaitu kalau kita membaca urutan unsur dalam sistem periodik unsur, tabel periodik unsur itu dari kiri ke kanan ya. Nah, dari kiri ke kanan nomor atomnya makin besar. Nah, kita tahu bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah elektron sama dengan proton ya. Kenapa? Karena atom kan netral, maka jumlah elektronnya ya sama dengan proton. Nah, sementara proton itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif ya. Nah, karena dari kiri ke kanan Al itu paling besar nomor atomnya, maka protonnya paling banyak ya dibandingkan Mg dan Na ya. Oleh karena itu gaya tarik-menarik antara inti atom yang mengandung proton ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya sahabat kimia ya. Jadi ada
seperti ini ya. Ini inti atom ya, inti atom, kemudian ini ada kulit atom, ini kulitnya K dan ini kulitnya L kalau menurut teori atom Bohr ya sahabat kimia ya. Nah, di sini kalau banyak proton, ya misalnya kita lihat nih ya, 13 ya, 13 proton di sini. 13 proton. Proton itu bermuatan positif ya. Ini untuk Al ya, Al3+. Nah, lalu di sini sama-sama kulit K, kemudian ada kulit L ya. Ini ada 12 proton karena ini punyanya Mg2+ ya, 12. Nah, di luar itu ada yang setelah melepas elektron itu ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di dalam 2 ya. Yang di dalam ini juga sama nih sahabat kimia ya. Nih, ini juga sama seperti itu. Nah, maka gaya tarik-menarik antara ini nih sahabat kimia ya, yang banyak proton itu gaya tarik-menariknya lebih besar dibandingkan yang punya 12 proton, apalagi yang 11 proton. Oleh karena itu yang Al3+ dengan jumlah proton lebih banyak ini mengecil ya, karena gaya tarik-menariknya lebih besar. Oleh karena itu, jari-jari ionnya itu lebih kecil ya. Nah, jadi ini untuk R ion ya lebih kecil. Dengan demikian juga sama ya, Na+ terhadap Na+ ya, Na+ terhadap Mg2+. Jadi Na+ ini posisinya itu paling besar ya sahabat kimia ya. Ini kalau kita gambar lengkap. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tuh 2, ini ada 8 elektron dan ini ada 2 dan ini ada 11 proton ya. Jadi urutannya adalah jari-jari ion dari kiri ke kanan itu makin kecil ya. Jadi yang paling kiri yaitu Na+ itulah yang paling besar ya. Maka jawabannya yang mana sahabat kimia? Yaitu yang D ya, yang ini ya. Nah, demikian ya. Jangan dihafal, tapi diingat konsepnya. Yang paling penting adalah mengingat konsep, memahami konsep. Baik, sekarang ke-12. Di antara senyawa ion ya, itu yang punya energi Kisi paling kecil adalah, nah Kisi itu artinya kristal ya. Nah, energi Kisi juga punya arti dalam bahasa Inggris itu lattice energy, yaitu energi yang dilepaskan untuk membentuk 1 mol kristal ya dari ionnya dalam wujud gas. Nah, sahabat kimia, energi Kisi itu sebanding dengan sebuah konstanta lalu dikalikan kedua muatan ya dari ion-ion yang membentuk Kisi tersebut dibagi berbanding terbalik terhadap jarak antar ion tersebut ya. Nah, misalnya ini ion Na+ ya, sahabat kimia, dan ini imin ya. Ini misalnya imin ya. Nah, ini adalah 2 partikel yang bermuatan listrik ya, yang 1 plus, 1 min. Jadi ini pasti punya Ki ya, 1 ini Ki 2 ya. Makin besar Ki-nya maka energinya berbanding lurus ya juga makin besar. Nah, lalu apa itu jarak? Jarak itu adalah yang ini ya, jarak. Nah, ini ada D ya, ini jarak ya. Nah, kemudian oleh karena itu sahabat kimia makin ini karena ini berbanding terbalik ya, makin besar jari-jari atom atau jarak antar ini ya, antar kedua partikel yang diam. Ini sebetulnya namanya seperti gaya elektrostatik, gaya partikel-partikel bermuatan yang diam ya. Nah, ini kalau makin panjang maka energinya semakin kecil ya, berbanding terbalik ya. Nah, maka energi Kisi yang paling kecil itu yang mana? Karena kita lihat juga nih sahabat kimia ya, ada urutan dari atas ke bawah, ini golongan 1A ya. Li, NaK, Rb, Cs ya. Fransium itu adalah ini radioaktif ya, jadi ini sering di luar bahasan ini, jadi khusus pada bab radioaktif saja ya sahabat kimia. Nah, ini satu golongan nih, satu golongan ya. Golongan apa? Golongan 1A. Dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya makin besar ya. Jumlah protonnya juga makin besar seperti itu.
R-nya jari-jarinya besar, ya, jumlah muatannya juga besar karena kan nomor atomnya bertambah, jumlah protonnya juga bertambah ya, sahabat kimia ya. Nah, dengan demikian maka CS itu ada di paling bawah. Jari-jarinya besar ya. Energinya pasti akan paling kecil ya, sahabat kimia. Jadi ini jawabannya adalah CSI ya, cesium iodida ya. Kenapa? Iodida ini ada di golongan 7 ya. Golongan 7, Cl golongan 7, BrF- dan I- golongan 7 sama-sama golongan 7. Jadi kita hanya membandingkan dengan melihat kation logamnya yang ada di satu golongan 1A ya. Seperti itu ya, sahabat kimia. Nah, sekarang kita ke nomor 13. Ini jenis orbital hibrid atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut adalah ya. Jadi ini ada trik nih sahabat kimia ya. Kita lihat. C ya, sekarang C yang ini, yang merah ini ya. C ini dia berikatan dengan C tetangganya yang ini ya, yaitu ada elektron V di sana ya. Maka yang berikatan double bond di sana ada elektron 1 pasang elektron V, maka C yang ini adalah sp2 ya. Nah, yang 2, C yang ini ya sahabat kimia itu berikatan dengan keempat C yang di sana ikatan sigma ya. Sigma itu bukan rangkap. Maka di sini adalah sp3 ya sahabat kimia. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ketiga ini juga dia tuh sama seperti C berikatan dengan atom O yang di sana ada elektron V. Jadi kalau ada ikatan rangkap 2 itu ada elektron V di sana ya. Nah, ini orbital hibridnya itu adalah sp2 ya. Orbital hibridnya adalah sp2. Nah, bagaimana dengan C nomor 4 ya? C4 ini berikatan dengan atom N yang triple bond rangkap 3. Kalau rangkap 3 itu pasti punya 2 pi ya, pi-nya 2 dan ada 1 sigma ya. Nah, yang seperti ini maka dia orbital hibridnya adalah sp ya atau linier ya, sp. sp3 tetrahedral, sp2 trigonal planar ya, seperti itu. Jadi jawaban yang pas adalah ini ya sahabat kimia ya, yang D. Nah, gampang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini Bu Eli tanya, yang C ini gimana? Ini sp2 ya, sp2, sp2. Nah, ini yang ini apa? sp3 ya. Seperti itu sahabat kimia. Baik, kita lanjut nomor 14. Ya, sekarang nomor 14 ini ada hitungannya nih sahabat kimia ya. Ini tentang energi bebas Gibbs ya. Pada 298 Kelvin, perubahan entalpi pembentukan standar dan perubahan entropi. Entropi standar ini S ya. S, entalpi pembentukan itu nanti delta F formation. Dari reaksi ini berturut-turut adalah ini. Nah, jadi hati-hati dengan kata berturut-turut. Artinya yang depan mana, yang belakang mana, yang depan itu apa, dan belakang itu apa ya. Nah, di sini bertanya nilai ln Kp, logaritma naturalis. Ln ya, ini Ln itu ln ya. Ln, ya, ln logaritma apa? Naturalis. Ya, ini matematika ini sahabat kimia, ingat-ingat lagi ya. Nah, kita mengenal sebuah persamaan delta G itu kan min RT ln Kp ya, kalau dikaitkan dengan tetapan kesetimbangan berbasis pada tekanan ya. Nah, maka delta G juga sama dengan kalau dikaitkan dengan entalpi ya, min T delta S entropi ya. S itu entropi, H itu entalpi ya. Jadi delta G-nya. Nah, lalu ini kita samakan ya. Jadi min RT ln Kp itu sama dengan delta H min T kali delta S. Jadi ada bulatan di atas ini menunjukkan keadaan standar ya. Sahabat kimia jangan lupa ini ada minnya ya. Dengan demikian ln Kp adalah delta H pembentukannya min T kali entropinya dibagi min R kali T ya. Nah, lalu kita kemana ya sahabat kimia? Ke sini. Ya, kita masukkan
ln Kp ya sama dengan min 205.000 joule per mol. Jadi kilojoule itu kita jadikan mol dikurang 298, tulis satuannya ya, Kelvin kali 240 joule per mol kali Kelvin ya. Nah, ini kita bagi semuanya dengan min 8, ini konstantanya ya. Satuannya ditulis joule per mol kali Kelvin dikali 298 Kelvin. Nah, sahabat kimia silakan hitung ya dengan kalkulator. Boleh ya dengan kalkulator ya. Karena namanya juga olimpiade itu boleh pakai kalkulator. Maka ln Kp-nya adalah ketemu 116,5 ya sahabat kimia ya. Jadi ini jawabannya ya. Nah, Bu Eli perlu memberi penegasan pada cara membaca soal. Hati-hati dengan satuan ya. Jadi begini, karena di sini dinyatakan entalpi pembentukan standar berturut-turut adalah min 205 kJ kilojoule per mol, sementara entropinya 240 joule per mol. Nah, ini hati-hati dengan satuan ya. Yang 1 kilojoule, yang 1 joule. Makanya kita perlu mengubah min 205 kilojoule menjadi min 205.000 joule. Nah, hati-hati di sini ya, sahabat kimia ya. Nah, mengapa kita menggunakan joule? Karena entropinya juga joule. Lalu mengapa harus joule? Karena ini R-nya juga satuannya joule. Ini tetapan yang kita pakai nilai R-nya ini ya. Jadi ini kalau dihafal bagus, maksudnya untuk tetapan-tetapan yang terkenal, yang familiar, yang umum dipakai itu boleh kita ingat. Atau kalau misalnya tidak ingat, di sini ada lembar untuk data ya, data-data dari angka-angka variabel yang bisa kita pakai sesuai dengan rumusnya masing-masing ya. Kebetulan ini pada perhitungan entropi dan energi bebas Gibbs ya. Nah, karena ditanya hanya nilai ln Kp ya sudah ln Kp aja ya. Tapi kalau misal nih nanti ditanya Kp ya, Kp adalah ya ln berapa sama dengan ini, maka Kp adalah antilonnya ya. Ini bisa dicari ya. Demikian ya sahabat kimia, kita langsung menuju ke nomor 15. Nah, ini tentang grafik energi reaksi hipotetis ya. Dari ini tambah ini ya. Nah, di sini kita perlu memilah ya. A dan B itu adalah apa? Ini A dan B itu pereaksi. Reaktan ya, pereaksi itu reaktan. Sementara C dan D itu adalah hasil ya, produk. Hasil atau apa? Produk ya sahabat kimia ya. Nah, nilai energi yang mengalami perubahan bila ditambahkan katalis. Nah, katalis sebagai salah satu faktor penentu laju reaksi. Konsepnya adalah adanya katalis, maka laju reaksi meningkat. Nah, caranya bagaimana? Cara bekerja katalis itu adalah dengan mengotak-ngatik energi aktivasi supaya energi aktivasinya turun. Nah, kalau kita melihat energi aktivasi pada grafik ini yang mana ya energi aktivasi ya? Nah, energi aktivasi itu melihatnya itu dari posisi ini. Posisi reaktan ya, reaktan atau reaksi ke peak tertinggi, puncak tertinggi dari sebuah grafik ini ya. Jadi ini adalah EA-nya ya, sahabat kimia. Ini energi aktivasinya ya. Jangan salah memberi tanda ya. Ingat di posisi ini yang Ibu Eli tulis yang biru ini ya. Jadi dari sini ke sini ya, itu energi aktivasi. Kalau energi aktivasinya turun karena penggunaan katalis, jadi misalnya nih kita turunkan ya. Nah ini, kita turunkan ke yang hijau ini ya, sahabat kimia ya. Nah maka yang berubah tentunya kita akan melihat satu ya. Jadi satu itu EA kan, satu itu energi aktivasi. Kalau EA-nya satunya kita turunkan, satunya berubah ya, maka ini kan jadi lebih pendek ya, maka terbentuklah hasil lebih cepat. Karena kalau misalnya kita memanjat gunung nih, memanjat gunung yang tinggi sama yang rendah, itu kan pasti akan lebih lama ya untuk memanjat gunung yang tinggi, memanjat gunung yang rendah akan lebih cepat sampai ke gunung dan juga cepat pulang.
Seperti itu ya sahabat kimia analoginya ya. Sehingga yang berubah adalah 1 dan yang 3. Jadi artinya 3 itu dari energi aktivasi menuju produk itu akan lebih pendek dan lebih cepat ya. Maka yang berubah mana? Yang berubah adalah D ya, 1 dan 3 ya. Konsepnya apa? Yaitu laju meningkat karena adanya penambahan katalis atau katalis meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasinya ya. Nah, sehingga ya lajunya lebih cepat ya. Terbentuknya produk juga lebih cepat ya. Baik, lanjut nomor 16 ya. Di nomor 16 kita hitung-hitungan lagi nih sahabat kimia ya. Nah, ini tentang bab kesetimbangan ya, seperti ini. Sekali lagi kita harus membuat apa nih kalau untuk bertemu soal kesetimbangan, sahabat kimia perlu membuat A gas ditambah 2B. Reaksi kesetimbangannya kita tulis ya, seperti ini. Ini tandanya ya, ada tanda panah bolak-balik itu namanya reaksi kesetimbangan. Menghasilkan 3C gas ditambah D gas ya. C dan D adalah produk, sementara A dan B adalah reaktan. Reaktan itu reaksi ya. Reaktan, bereaksi ya sahabat kimia, dan produk itu adalah hasil ya. Nah, lalu kita membuat sebuah format. Di sini ada awal ya, awal. Kemudian nanti ada R dan ada S ya. Reaksi S setimbang atau sisa ya. Nah, pada kondisi awal di A ini kita ngikutin kalimat ini ya, ini 5 mol. Lah, yang di B 3 mol, tulis satuannya ya. Kemudian di CD belum terbentuk, jadi tidak ada. Nah, kemudian setelah reaksi kesetimbangan selesai, kita garis ya sahabat kimia, maka setelah terjadi kesetimbangan nih soalnya nih, setelah terjadi kesetimbangan ternyata terdapat 1 mol B, kita tulis di sini. 1 mol B ya, 1 mol. Nah, maka berapa jumlah mol A, C, dan D pada kesetimbangan ya? Jadi pada kesetimbangan itu berapa ya? Nah, maka di sini kita ke sini kalau awal 3, maka setimbangnya 1, maka ini kita isi dulu. Ini patokannya di sini ya. Maka ini isinya 2 mol ya. 3 mol dikurang 2 mol, 1 mol. Lalu kita setarakan nih ya sahabat kimia ya. Karena A ini 1, B itu 2, maka di sini setengah kali 2. Nah, demikian juga yang 3, C ini. Jadi 3/2 kali 2 ya. Yang D 1/2 kali 2 ya. Dengan demikian ini 5 dikurangi 1 ini dapat 4 mol. Yang 3 C ini juga dapat 3 mol dan yang D adalah 1 mol ya. Nah, sahabat kimia, maka jawabannya sekali lagi A 4 mol, B 3 mol, C 1 mol ya. B itu B 1 mol, C 3 mol, dan D 1 mol ya. Jadi yang betul adalah yang B ya sahabat kimia ya. Yang B nih. Sekali lagi, A-nya 4 mol, C-nya 3 mol, D-nya 1 mol ya, B-nya karena sudah ada terdapat dalam soal, jadi B-nya tidak disebut di sini ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya, sahabat kimia seperti itu pada konsep menghitung jumlah zat di dalam tahap kesetimbangan. Kesetimbangan adalah kita perlu membuat format ya. Formatnya sekali lagi Bu Eli menulis misalnya ya. A ditambah B berkesetimbangan. Ini kesetimbangan homogen. C ditambah D. Ini homogen ya. Jadi kita perlu menulis state-nya, fasenya. Misalnya di sini ada Kp-nya, bla bla bla. Atau berbasis konsentrasi ada Kc-nya. Nah, lihat. Formatnya adalah awal, reaksi, dan setimbang. Ya, ingat format ini ya, sahabat kimia. Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang, oh ya, ini tentu disesuaikan dengan
koefisiennya ya, misalnya apa ya. Nah, seperti itu. Nah, pada bagian reaksi inilah tempat saat kita menghitung dengan konsep terjadi ya, konsep hitung mol ya. Konsep hitung molnya ini ada di R. Jadi kita perlu menyetarakan koefisien reaksinya setelah setara lalu untuk menghitung jumlah mol, membandingkan mol antar satu dan yang lain saat ini kita bandingkan terhadap koefisiennya seperti di sini ya. Sahabat kimia itu konsep dasar menghitung jumlah mol dalam kesetimbangan ya. Oke, sekarang kita menuju ke 17 ya. Di 17 ini adalah senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat. Ini asam organik ya, asam organik lemah yang punya nilai tetapan kesetimbangan asam Ka-nya 3,3 kali 10 min 4. Berarti ini adalah asam lemah ya, punya Ka ya, sobat kimia. Agar larutan punya pH 3 ya, maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam salisilat dalam larutan harus sama dengan ya. Jadi ini ada kata perbandingan. Nah, sahabat kimia kalau kita melihat ada dalam sebuah soal di sana ada data pH, ada data Ka, asam atau basa, lalu di sana ada asam, maksudnya asam lemah, basa lemah dan asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, konjugasi ini merupakan garamnya ya. Maka kita bisa langsung menentukan bahwa ini adalah ciri soal buffer ya, larutan penyangga ya. Buffer yang mana? Buffer itu ada dua, buffer asam dan buffer basa ya. Tapi karena di sini datanya adalah asam lemah bersama basa konjugasinya, maka ini adalah buffer yang asam ya. Nah, bagaimana buffer asam? Buffer asam itu persamaannya adalah konsentrasi ion hidrogen dalam larutan itu berbanding lurus dengan tetapan kesetimbangannya dan konsentrasi asam lemahnya dan dibagi konsentrasi garamnya ya. Nah, sahabat kimia perlu diingat ya, M ini adalah molaritas. Ingat ya, M adalah molaritas ya. Apa? Molaritas itu bukan mol loh. Jadi molaritas itu adalah mol solut per liter solution ya. Nah, sahabat kimia, untuk mendapatkan H+, maka sahabat kimia perlu hitung dulu ya dari pH-nya ya. Jadi kalau misalnya nih pH-nya adalah 3 ya, sahabat kimia. pH-nya 3. Nah, ini kadang suka hang ya, sahabat kimia. Ini pen Bu Eli ini suka hang ya. Coba dihitung ya, sahabat kimia, kalau misalnya di sini atau Eli pakai Nah, ini sudah bisa lagi. Coba kita ke sini lagi ya. Oh, oke, kita ganti aja ke sini ya, sahabat kimia ya. pH 3. Maka pH itu adalah min log H plus sama dengan 3 ya. Maka H plus itu adalah 10 pangkat min 3 molar ya, sahabat kimia ya. H plus 10 min 3 molar ya. Jadi min log 10 min 3 sama dengan min 3 kan, min kali min plus. Jadi pH-nya sama dengan 3. Ingat ya, di sini ada yang namanya min ya. Jadi pH sama dengan min log H plus. Nah, sahabat kimia, kemudian kita masuk ke persamaan H plus sama dengan, tadi ya kita ulangin Ka MA per Mg, H plusnya masukkan 10 min 3. Jadi
Kalau ada tanda seperti ini namanya harus dalam satuan molar ya. Harus dalam satuan molar. Jadi 10-3 molar itu sama dengan masukkan Ka-nya 3,3 kali 10-4. 3,3 kali 10 pangkat min 4 ya, sahabat kimia. Kemudian perbandingannya adalah Ma konsentrasi dalam molar asamnya dibagi konsentrasi dalam molar untuk garamnya ya. Nah, maka Ma per Mg langsung aja itu 10-3 dibagi 3,3 kali 10-4 ya. Ini hasilnya adalah 1/3,3 ya kali 10-1 kan. Berarti ini 1 dibagi 0,33 nih sahabat kimia. Ya. Nah, tetapi ingat Ma per Mg ini itu adalah konsentrasi asam lemah dibagi garam. Hati-hati dengan pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat. Jadi yang disebut dengan ion asetil salisilat itu garamnya ya. Jadi di sini yang namanya ion asetil salisilat itu sebetulnya M garamnya. Jadi M garam itu adalah basa konjugasi ya. Kita menyebutnya basa konjugasi ya. Jadi yang ini. Sementara asam asetil salisilat ya yang terdapat di dalam salisilat ya yang terdapat di dalam senyawa aktif maksudnya aspirin, ini senyawa aktifnya, ini adalah Ma-nya, molaritas asam lemahnya ya. Oleh karena itu karena pertanyaannya adalah ionnya dibanding bahasa konjugasinya dibanding asamnya, maka ini kita balik ya. Jadi kita balik gimana? Jadi, maksudnya adalah Mg dibagi Ma sama dengan 0,33/1 ya. Nah, sahabat kimia 0,33/1 ya. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya ya ini 0,33 ya. Jadi jawabannya 0,33. Nih, Bu Eli tulis yang kayaknya kalau coret-coret nggak enak ya, harus ditulis dengan rapi ya sahabat kimia. Jadi ini jawabannya adalah dibalik aja ya 0,33 ya. Seperti itu ya sahabat kimia per 1 ya, mestinya per 1. Jadi tinggal membalik aja 0,33 dibagi 1. Oke, kita sudah masuk ke soal nomor 18. Ini sudah masuk ke materi kimia kelas 3 ya tentang elektrolisis dari FeNO3 3 kali atau Fe3+ pakai elektroda platina. Ini inert ya elektrodanya. Terbentuklah endapan besi seberat sekian gram ya. Pada elektrolisis ini volume gas yang dihasilkan pada suhu ini standar adalah berapa molar ya. Nah, karena di sini ada larutan itu artinya apa? Artinya ada H2O. Jadi H2O nanti diperhitungkan dalam persaingan mana yang oksidasi duluan atau reduksi duluan ya. Nah, di anoda ya. Anoda ini adalah kutub plus. Di sini tempat terjadinya oksidasi. Karena kutub plus, maka yang pergi ke sini ada H2O dan spesies yang bermuatan negatif ya, NO3-. Nah, di dalam persaingannya maka yang H2O ini yang oksidasi ya. Jadi sahabat kimia perlu mengingat nih, H2O kalau oksidasi dia akan menghasilkan gas O2 ditambah H+ ya. Kemudian kita setarakan kalau ini 2 ya, berarti sini 4. Lalu perubahan biloxnya adalah yang ini -2, yang ini +4. Plus 2. Kalau ini 2 berarti kita kalikan 2 jadi +4, ini -4. Sementara ini juga +4 ya. Maka kita lihat di H2O. Unsur mana yang mengalami perubahan bilox ya. Ya kalau H+-nya 4, jadi nggak berubah ya untuk 4. 4H+, 4.
4H untuk plus 4. Maka yang berubah adalah min 4 ke 0 ya. Artinya untuk 2O itu min 4 ya. Untuk 1O2 itu 0 ya. Jadi bilox dari menurut aturan bilox, maka bilox dari unsur-unsur bebas yaitu gas atau logam ya, senyawa-senyawa padatan yang unsur-unsurnya bebas itu adalah 0 ya. Jadi ini naik ya, biloxnya naik ya, BO naik. Maka ini disebut reaksi oksidasi. Naik sebesar apa? Ini bacanya jangan 4 elektron ya, sahabat kimia. Ini bacanya itu yang betul adalah 4 mol elektron ya. Bukan 4 elektron. Sedikit banget kalau 4 elektron ya. Karena elektron itu kan hitungannya kan Avogadro. Jadi 4 mol elektron itu sebenarnya ya sahabat kimia itu adalah 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 elektron. Nah, ini deret hitung nih sahabat kimia. Jadi dihitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 10 pangkat 23 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa wah, elektron ternyata banyak sekali ya sahabat kimia. Seperti itu. Nah, kemudian di katodenya sekarang ya, di katodenya kita lihat di katode itu adalah tempat terjadinya reduksi ya. Katode ini kutub negatif, maka yang pergi ke sini adalah spesi bermuatan positif plus 3 VSH2O ya. Ini maksudnya reaksi persaingannya ya, ini VS ya. Nah, yang menang mana ya? Yang menang adalah yang potensial reduksinya besar, yaitu Fe3+. Ya, jadi artinya di sini Fe+3-nya dia akan menangkap 3 mol elektron untuk menghasilkan endapan Fe ya, 3 mol elektron. Jadi ini koefisiennya kita isi satu-satu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan sahabat kimia ya. Dengan cara yang ini kita kalikan 4, yang ini kita kalikan 3. Mengapa? Karena kita mau melakukan eliminasi ya. Maka reaksi total ya sahabat kimia itu adalah, Bu Eli langsung tulis 6H2O ditambah 4Fe plus 3 ya. Menghasilkan 3O2 ditambah 4Fe ya, ditambah 12H plus ya. Ini sahabat kimia tinggal mengalihkan 4 untuk seluruh bagian katode ini dan anode ini kita kalikan 3 ya. Yang ini kali 3, yang ini kali 4. Jadi ini hasil reaksi totalnya seperti ini ya. Lihat. Jumlahannya udah sama kiri kanan, O-nya sama. Ini 2 ya sahabat kimia ya. Fe-nya juga sudah sama. Nah, kemudian di Fe ini itu kan ada 24,2 gram ya sahabat kimia, ubah ya ke mol ya. Itu sama dengan 24,2 gram dibagi 56 gram per mol. Ini ada di tabel periodik unsurnya. Dapatnya 0,4321 mol untuk Fe ya. Nah, pertanyaannya kan di ini ya, di oksigen ya, maka ini kita setarakan ke sini ya. Jadi yang ini maksudnya, yang ini punyanya ini ya. Jadi ini 3/4 dikali 0,4321 masih satuan mol. Karena ditanya volume molar gas, maka langsung aja ya, di sini 3/4 boleh tulis ulang kali 22,4 liter per mol ya. Yang ini mol ya. Ini. Nah, ke sini aja ya sahabat kimia, ini dapatnya 7,26 liter. Ya, jadi ini jawabannya 7,26 liter ya sahabat kimia. Pertanyaannya kan liter ya. Nih, volume gas yang dihasilkan pada suhu sekian adalah berapa liter, bukan molar ya. Ini liter karena kan volume gas, masa molar ya, bukan molar ya sahabat kimia, itu liter ya.
berapa liter? 7,26 ya. Apa konsepnya? Konsepnya adalah membuat reaksi redoks yang setara, kemudian totalkan reaksi redoks yang sudah dalam bentuk penjumlahan antara katode dan anodenya, reaksi pada katode dan anodenya. Lalu gram massa dari Fe yang terbentuk di katode, ini Fe-nya kan terbentuk di katode nih ya. Itu kita jadikan mol. Jadi mol itu punyanya Fe, lalu yang kita cari adalah mol oksigen, yaitu perbandingan koefisiennya 3:4 ya. Kalau 4 mol Fe 0,4321, maka 3 mol O2 adalah 3/4 kali 0,4321 mol. Nah, mol ini kita ubah ke liter ya. Ini dalam bentuk volume molar untuk gas. Jadi kita menggunakan sekian ya, 22,4 liter per mol ya sahabat kimia, seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke soal 19. Sekarang beralih ke KSP nih sahabat kimia ya, hasil kali kelarutan. Jadi KSP itu konsepnya adalah garam-garam yang sangat sukar larut dalam air. Jadi dia larut tapi sangat sedikit sekali sehingga dia punya nilai KSP ya. Ini KSP-nya 10⁻⁻11 nih sahabat kimia. Ini menunjukkan MgF2 itu sulit-sulit larut dalam air, sukar sekali larut dalam air ya. Kenapa? Karena cenderung membentuk endapan ya. Nah, tetapi kalau garam ini kita larutkan di dalam larutan yang salah satu ionnya punya ion yang sejenis dengan garam itu. Misalnya kalau di sini ya, sahabat kimia boleh tulis MgF2 nih ya. Dia akan menghasilkan ion-ionnya Mg2+ ditambah 2F-. Nah, kita larutkan di larutan yang ada ion F-nya sama, Na+. Ya, menjadi Na+ ditambah F-. Nah, ingat, di sini kan F-nya ya, itu sama dengan F- di sini. Nah, ini nanti akan menurunkan kelarutan. Jadi nambahin F- ya. Jadi ini reaksi pergeseran kesetimbangan atau Alsace-Lessiter-Layer ya. Ketika ini ditambahkan ke sini, maka pergeseran kesetimbangannya akan bergeser ke sini, ya. Ini kan solid nih sahabat kimia ya. Ini solid, ini aqueous atau larutan. Sehingga ini ibaratnya ini tambah banyak. Jadi kalau tambah banyak artinya mau tambah mengendap atau tambah banyak atau artinya tambah sukar larut ya. Tambah sukar larut. Nah, sahabat kimia, jadi kita mengenal efek ion senama nih. Efek ion senama. Artinya ion sejenis ya. Kalau ada tambahan ion sejenis, maka larutan akan turun ya. Larutan akan turun ya. Nah, ini konsepnya. Nah, bagaimana turunnya itu bagaimana ya, sahabat kimia? Kita lihat ya, kita buat perhitungannya ya. Kita bikin lagi di sini. MgF2 solid, ini garam, mengion sedikit menghasilkan Mg2+, ditambah 2 ya, ini angka 2 ya sahabat kimia ya, 2F- ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada KSP, kita tulis ya, KSP-nya 7,4 kali 10⁻⁻11 sama dengan, nah Mg2+-nya, kalau misalnya kita anggap ini X molar, maka Mg2+-nya X molar dan 2F-nya 2X molar ya. Nah, maka kita mencari X nih ya, X molar, ini harus ingat KSP itu harus dalam molar ya, dikali. Nah, 2X-F- itu jangan kita masukkan 2X, tapi ini anggap aja sama dengan yang 0,1 molar. Mengapa? Karena 0,1 molar yang ini ya, sahabat kimia, ini 0,1 molar untuk F-nya, itu akan sangat besar ya, besar signifikan terhadap 2X di sini. Ya, mengapa? Karena kan KSP-nya 7,4 kali 10⁻11 itu sama dengan X kali 2X kuadrat atau
4X pangkat 3 ya, maka ini kan X-nya akan 10 pangkat min 3, itu akan jauh lebih kecil dibandingkan 0,1 molar. Jadi kita langsung aja taruh di sini 0,1 ya, kuadrat ya, ini sama dengan ini ya, sahabat kimia ya. Nah, jadi X-nya adalah 7,4 kali 10 min 11 dibagi 0,01 ya. Maka ketemunya 7,4 kali 10 pangkat min 9 molar. Ini di NaF. Ya, sahabat kimia, ini di NaF. Nah, di air gimana? Yuk kita bandingkan di air ya. Di air itu KSP tadi 7,4 kali 10 min 11 sama dengan yang Ibu Elis singgung tadi sudah. Kalau kita masukkan 2X kuadratnya jadi 4X pangkat 3 ya. Jadi X sama dengan X pangkat 3 sama dengan 7,4 kali 10 min 11 dibagi 4 ya. Maka untuk mencari X ya, itu kelarutan di air, itu mestinya kan akar pangkat 3 dari 7,4/4 ya kali 10 pangkat min 11. Nah, sahabat kimia ini pangkat 3, akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 11 itu kan bla 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 nanti jadi 10 pangkat ya min 11 dibagi 3 ya. Nah, sahabat kimia di sini bisa melihat yang ini itu di air. Di air jauh lebih besar dibandingkan di NaF ya. 7,4 kali 10 pangkat min 9 molar. Nih, lihat, lebih besar di air. Sehingga konsep dari efek ion senama ini terpenuhi ya. Artinya adalah di penambahan ion sejenis atau senama yaitu F- akan menurunkan kelarutan garam MgF2 tersebut. Kalau di air 10 pangkat min 11/3 atau 3, 10 pangkat min 3, ya, maka di NaF justru tambah nggak larut ya, karena 10 pangkat min 9 molar kelarutannya ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Jadi jawabannya adalah yang ini ya, 7,4 kali 10 pangkat min 9 molar ya. Baik, sekarang kita menuju ke soal 20 ini tentang elektrolisis lagi sahabat kimia ya. Ini Bu Eli akan mengajarkan tentang hukum Faraday ya. Hukum Faraday itu tidak perlu dihafal. Ini konsepnya adalah 1 mol elektron yang terlibat dalam reaksi reduksi atau oksidasi itu sama dengan membawa muatan sebesar 96.500 kolom. Ya, ingat nih ya. Nah, kalau arus I yang dipakai dalam persamaan ini adalah 3 ampere, sahabat kimia jangan pakai ampernya, tapi kita ubah ke satuan 3 kolom per detik ya, per detik ya. Nah, di sini elektrolisis berlangsung 2 jam nih sahabat kimia ya. Jadi T-nya itu 2 jam, kita ubah jangan jam, tapi kita ubah ke 2 kali 3.600 adalah 7.200 detik ya. Nah, sekarang sahabat kimia, maka kita akan membuat perbandingan ya. Jadi kalau 3 kolom itu sama dengan 1 detik, maka berapa kolom untuk 7.200 detik ya? Maka X di sini 21.600 kolom ya. Nah, lanjut ya. Sekarang kita mengingat konsep yang ini ya, yang Faraday ini ya. Kalau 1 mol elektron itu 96.500 kolom ya. Nah, berapa mol elektron kita pakai X? X itu berapa lah ya? Artinya X itu kita anggap berapa gitu yang mau kita cari ya. X mol elektron kalau 21.600 kolom diperoleh dari elektrolisis dengan arus 3 ampere atau 3 kolom per detik selama 2 jam ya. Maka di sini kita peroleh X itu 0,224 mol elektron. Nah, sahabat kimia, Bu Eli tegaskan nih ya, mol itu beda loh sama mol elektron ya. Jadi perlu embel-embel yang jelas dan tegas, mana mol elektron ya. Ini mol elektron ya.
mol elektron ya. Nah, mengapa? Yuk kita lihat reaksinya ini ya. Nah, sahabat kimia pada reaksinya di sana dinyatakan bahwa logam bermuatan plus 2 ini akan menangkap 2 mol elektron menghasilkan endapan X ya. Jadi X itu logam apa? Ini kan pertanyaannya X itu sebetulnya logam apa ya. Nah, sahabat kimia di sini X-nya itu ketemunya kan 7,11 gram ya. 7,11 gram ini dibagi AR ya, mass molar atom yang satuannya gram per mol. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini. Jadi ini itu bacanya adalah 2 mol elektron. Ya, sahabat kimia ya. Wah, ini hang lagi nih sahabat. Ini hang lagi. Sebentar ya, ini punya Bu Eli ini kadang begitu ya. Jadi Bu Eli pindah aja ya sahabat kimia ya. Kita nebeng di sini ya sahabat kimia. Semoga jangan hang lagi. Jadi kalau X itu 2 plus 2 mol elektron menghasilkan X. X-nya adalah 7,11 gram dibagi AR dalam gram per mol. Nah, ini setara dengan 2/1 kali 7,11 dibagi AR ya. Jadi ini kan dapatnya mol ya. Berarti ini 14,22 per AR ya. Nah, ini. Nah, maka ini itu akan sama dengan 0,224 mol elektron ya. Maka di sini ketemunya AR-nya 63,5. Itu cek tabel SPU. Di tabel SPU ya ini adalah logam Cu ya. Nah, makanya tadi Bu Eli menegaskan sahabat kimia bahwa mol elektron itu tidak sama dengan mol. Ya, mol elektron itu punyanya ini nih, ini ya. Ini bacanya adalah 2 mol elektron ya. 2 mol elektron ini dibandingkan terhadap 1 mol X ya. Ini mol 1 mol X sama dengan sekian mol, gram dibagi gram per mol kan mol ya. Berarti 2 mol elektron ya 2/1 kali sekian mol ya. Maka menghasilkan ini ya 14,22 dibagi AR. Ini sama dengan 0,224 mol elektron hasil dari elektrolisis yang ini. Nah, yang ini ya sahabat kimia ya. Seperti itu ya. Artinya di sini jawabannya adalah logam Cu ya. Sekali lagi hukum Faraday tidak untuk dihafal tetapi diuraikan dengan konsep cukup menggunakan pengertian 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. 1 mol elektron mol elektron yang mana? Mol elektron yang terlibat di dalam reaksi reduksi maupun oksidasi ya. Ini reaksi reduksi dari logam X bermuatan 2 plus menghasilkan logam X ya. Sahabat kimia. Baik, semoga bisa dipahami. Dan soal yang terakhir, ini sekarang kita ke KSP lagi ya, tapi terkait dengan pH. Jadi, sahabat kimia kalau ketemu pH, lalu di sini ada hidroksida, berarti ada OH-, berarti ini adalah larutan basah, maka sahabat kimia langsung ubah ya ke POH. Karena ini pasti tanya-tanya tentang OH- atau POH-nya, karena ini hidroksida ya. POH 14-11 sama dengan 3 ya. POH itu min log OH- sama dengan 3, maka konsentrasi OH-nya 10-3 molar ya. Mengapa? Karena KSP itu terkait dengan kita buat persamaannya MgOH 2 kali, magnesium golongan 2 ya, 2A. Ini akan menghasilkan Mg2 plus ditambah 2OH-. Seperti itu. Nah, di sini 2OH-nya sudah kita hitung, yaitu 10-3 molar. Ya, ini konsep dari efek ion senama juga. Jadi, MgOH2 ini adalah basa-basa yang sukar larut. Kenapa sukar larut? Ini lihat saja. KSP-nya aja 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12. Ini kan kecil ya.
Nah, kalau dia dimasukkan ke dalam larutan penyangga atau buffer dengan pH 11, jadi di sana ada tambahan ion OH-. Jadi ini ion senamanya nih, ini ion senamanya ya, sebesar 10-3 molar ya, sahabat kimia. Maka ke sini adalah kalau misalnya sebentar, ini X ya sahabat kimia ya. Berarti ini X juga. Nah, 2 OH- tidak perlu dikali 2 ya, karena ini berasal dari larutan yang lain. Ini dari sini, dari larutan yang luar. Jadi ingat, tidak boleh dikali 2. Biasa aja 10-3 molar ya. Nah, lalu KSP-nya kita masukkan. KSP sama dengan 8 kali 10-12 sama dengan X ya. X ini adalah kelarutannya dia sendiri ya di dalam air ya. Itu dikali tambahan 10-3 molar dari larutan ber-pH 11. Ini kuadrat ya. Ingat kenapa kuadrat ya? Karena ini 2 dan ini 2. Ya, ini 2. Jadi koefisien itu menjadi pangkat ya sahabat kimia ya. Akhirnya kita dapatkan X sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 8 kali 10 min 6 molar ya sahabat kimia. Ini jawabannya ya. Nah, demikian sahabat kimia ya, semoga bisa dipahami dari mulai nomor 11 sampai 21. Ingat, terus berlatih, jika belum paham diklik ulang dan dilatih ya, dicoret-coret dengan menggunakan dengan tangan sehingga kita jauh lebih ingat lagi, lebih paham lagi ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat belajar, selamat mempersiapkan kompetisi KSN atau OSN kimianya ya. Terima kasih, salam sukses.